Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas soal dunia farmasi. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, tapi pernah nggak kepikiran di balik sebutir pil yang kelihatannya simple itu, ada dunia yang wow, kompleks dan menarik banget. Yuk kita selami bareng-bareng. Coba deh jujur, kalau dengar kata farmasi, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti banyak yang bayangin sosok berjas putih lagi sibuk ngitungin pil di apotek kan? Ya, nggak salah sih. Tapi percayalah, itu baru puncak gunung esnya aja. Kenyataannya jauh lebih luas dari itu. Dunia farmasi itu membentang dari laboratorium super canggih, tempat penemuan baru lahir, ke pabrik-pabrik raksasa, sampai ke interaksi personal yang nentuan kesehatan kita semua. Ini tuh cerita tentang penemuan, inovasi, dan dedikasi yang luar biasa. Jadi intinya farmasi itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin farmasi itu kayak jembatan. Jembatan yang nyambungin dua dunia besar, dunia kedokteran dan dunia kimia. Jadi ini bukan cuma soal ngasih obat ya, tapi tentang seluruh siklus hidup obat itu sendiri. Mulai dari ide awal di lab, sampai obat itu benar-benar nyampe ke tangan pasien dengan cara yang paling aman dan efektif. Nah, setiap obat yang ada itu punya cerita asal-usulnya sendiri. Dan perjalanannya selalu dimulai dari satu pertanyaan mendasar. Obat baru tuh datangnya dari mana sih? Ternyata, jawabannya itu ngebawa kita ke dua jalur yang sangat berbeda. Jalur pertama itu berakar dari kearifan alam yang udah ada ribuan tahun. Sementara jalur kedua lahir dari kejeniusan otak manusia di dalam laboratorium supermodern. Oke, jalur pertama namanya farmakognosi. Ini ilmu yang ngebahas obat-obatan dari alam. Dari dulu banget, manusia itu kan ngandelin alam buat nyembuhin penyakit. Contoh kerennya di zaman modern, ada artemisinin. Ini senyawa dari tanaman Artemisia annua yang jadi senjata paling ampuh buat ngelawan malaria. Ini bukti nyata kalau alam itu ya apotek terbesar di dunia. Nah, kalau jalur yang satunya lagi itu kimia farmasi. Beda banget. Di sini para ilmuwan itu nggak lagi mencari di alam ya, tapi mereka menciptakan di lab. Mereka ngebangun molekul dari nol, menganalisis strukturnya, terus dimodifikasi dengan presisi tinggi. Tujuannya biar khasiatnya maksimal, tapi efek sampingnya minimal. Keren banget kan? Inilah puncaknya inovasi kimia di dunia kesehatan. Oke, nemuin zat aktif yang berkhasiat itu baru langkah pertama loh. Tantangan selanjutnya adalah gimana caranya ngubah zat kimia mentah ini jadi sesuatu yang benar-benar bisa kita minum atau kita pakai. Nah, disinilah ilmunya farmasetika masuk. Anggap aja ini seni memasaknya dunia farmasi, serius. Ilmu ini yang nentuin obat ini enaknya dibikin jadi tablet, sirup, atau suntikan ya. Gimana caranya biar obat ini larutnya di usus bukan di lambung? Nah, semua detail itu dipikirin matang-matang buat satu tujuan, biar obatnya bekerja seefektif mungkin. Dan inilah hasil dari dapur farmasi tadi. Bentuk-bentuk yang pasti kita semua kenal. Ada tablet dan kapsul, ada sirup buat anak anget, salep, bahkan sampai plester yang ngelepasin obatnya pelan-pelan lewat kulit. Setiap bentuk ini tuh dirancang dengan sangat teliti buat kondisi dan pasien yang beda-beda. Oke, jadi obatnya udah jadi, udah kita minum, terus apa yang terjadi? Nah, sekarang kita masuk ke babak paling seru, perjalanan obat di dalam tubuh kita. Ini kayak nonton tarian biokimia yang super kompleks. Begitu pil itu kita telan, ada dua proses kunci yang langsung mengambil alih. Dan kalau kita paham dua hal ini, kita bakal ngerti gimana cara kerja hampir semua obat. Ini dia nih, dua istilah yang sering banget bikin bingung. Farmakokinetika dan farmakodinamika. Biar gampang, ingatnya gini aja. Farmakokinetika itu tentang apa yang tubuh lakukan ke obat. Ini soal perjalanannya di dalam kita. Nah, kalau farmakodinamika itu kebalikannya. Apa yang obat lakukan ke tubuh. Ini soal efeknya. Jadi, yang satu perjalanannya, yang satu lagi tujuannya. Dua sisi dari koin yang sama. Yuk kita bedah sedikit perjalanan farmakokinetika tadi. Ada 4 fase utama. Pertama, absorpsi. Obatnya diserap masuk ke aliran darah. Kedua, distribusi. Obatnya disebar ke seluruh tubuh. Ketiga, metabolisme. Biasanya di hati, obatnya diubah atau dipecah. Dan terakhir, ekskresi. Sisa-sisanya dibuang keluar tubuh. Nah, 4 tahap ini yang nentuin seberapa cepat dan seberapa lama efek obat itu terasa. Oke, kita udah ngobrolin soal obatnya. Sekarang gimana dengan orang-orang ahlinya? Yuk kita kenalan lebih deket sama para apoteker.
Nah, ini penting banget buat dibedain ya. Farmasi dan apoteker itu beda. Gampangnya, farmasi itu ilmunya, bidang studinya. Kalau apoteker itu profesinya alias orangnya. Jadi, buat jadi seorang apoteker, nggak cukup cuma lulus sarjana farmasi. Harus lanjut lagi sekolah profesi setahun buat dapat lisensi resmi. Jadi peran seorang apoteker itu jauh lebih dari sekedar ngasih obat dari balik konter loh. Mereka itu garda terdepan keamanan pasien. Mereka yang mastiin resepnya benar, ngasih konseling ke kita gimana cara minum obat yang pas, memantau efek samping, dan sering banget jadi penghubung penting antara pasien dan dokter. Oke, kita udah lihat dari mana obat berasal, gimana cara kerjanya, dan siapa ahlinya. Sekarang, gimana dengan masa depan farmasi? Yuk, kita intip sedikit. Masa depan farmasi itu satu kata, personal. Dan ini semua ada di bidang namanya farmakogenomik. Kerennya, ilmu ini mempelajari gimana genetik atau DNA kita bisa nentuin respon tubuh terhadap obat. Tujuannya apa? Biar nggak ada lagi tuh yang namanya satu obat buat semua orang. Nanti, pengobatan itu bakal dibikin khusus, disesuaikan sama profil genetik kita masing-masing. Ini benar-benar bakal jadi revolusi di dunia kedokteran. Jadi, dari penemuan di alam sampai ke level DNA kita, dunia farmasi itu nggak pernah berhenti berevolusi. Jelas banget kan sekarang, ini tuh lebih dari sekedar pil. Ini adalah perpaduan antara sains, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Dengan pengobatan yang bakal makin personal di masa depan, peran apa yang akan kita ambil untuk lebih aktif dalam perjalanan kesehatan kita sendiri?